Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas Bekam Holistik yang dimuliakan oleh Allah SWT, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kelas ini. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan ilmu ini kepada kita. Amin, Allahumma amin. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan membahas ya, walaupun tidak banyak ya insya Allah ya. Ini terkait dengan teori ya, teori bekam dan sejarah bekam masuk ke dalam negeri yang kita cintai yaitu Indonesia. Ini penting dan tidak perlu saya detail sekali ya, karena insya Allah literatur terkait dengan ini ya, buku di luaran itu banyak ya. Tapi ini walaupun sekilas insya Allah biar ya paling tidak ada gambaran lah bagaimana sih sejarah bekam itu masuk ke negeri yang kita cintai yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, secara istilah bekam ya, walaupun di definisi sudah saya jelaskan. Nah ini istilah bekam menurut bahasa ya, menurut bahasa. Kalau istilah bekam menurut definisi sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, ini saya jelaskan terkait dengan istilah bekam menurut bahasa di suku-suku yang ada di Indonesia ini ya, atau bahasa-bahasa yang di luar negeri ya. Baik, rumun kita adalah rumun Melayu, maka kalimat bekam ini sebenarnya kalimat yang dari bahasa Melayu ya. Ya, bekam ini istilah bahasa Melayu ya. Seperti ASEAN ini ASEAN ini kan ini adalah suku Melayu ya. Indonesia, Malaysia, Brunei ya. Singapura pun dulu ada Melayunya ya, walaupun sekarang ini dikuasai oleh Cina ya, tapi bahasa asli Melayunya insya Allah masih ada ya di sana. Thailand, pokoknya negeri-negeri jiran ya yang ada di ASEAN ini itu adalah secara bahasa Melayu adalah bekam ya. Khusus bahasa Jawa ini cantuk atau kop. Dulu waktu saya kecil itu kalau orang tua itu pernah, pengobatan ada itu di daerah Tegal waktu itu, karena saya aslinya Pemalang Semdoyong ya. Jadi Tegal itu tetangga kabupaten ya, itu ada dulu ya. Pengobatan cantuk. Ternyata itu tadi, ternyata pengobatan bekam itu. Kalau dulu itu walaupun di sana itu masih jarang sekali ya, itu bekam itu siapa saja yang datang itu di bekam hanya satu titik saja itu. Satu titik saja, terutama di Al-Kahil itu. Jadi banyak sangat, karena saking terkenalnya itu orang yang punya keluhan itu ke sana, kemudian bekam. Itu luar biasa pasiennya, antri. Nah, sekarang udah sekarang ya banyak ya pembekam ya. Nah, itu istilahnya ada kalimat cantuk. Itu pengobatan itu yang di Tegal itu yang dicantuk ya itu. Ternyata bahasa ini adalah bahasa Jawa. Nah, bahasa Melayunya adalah bekam. Nah, itu kalau menurut bahasa Jawa adalah cantuk atau kop. Kemudian menurut bahasa Sumbawa, ya, bahasa Sumbawa itu adalah batangkik atau tangkik. Ya sama, ngekop ya, ngekop atau cantuk atau bekam. Ini bahasa Sumbawa adalah tangkik atau batangkik. Kemudian Arab adalah hijamah. Arab itu bahasa Arab itu adalah hijamah. Kalau bahasa Inggris ya, ini adalah blood chopping ya, atau chopping terapi. Ya, ini bahasa Inggris ya, blood chopping atau chopping terapi. Kalau Mandarinnya adalah Pahokuan, Pahokuan. Nah itu adalah bahasa Mandarin. Ini istilah bahasa bekam di berbagai negeri ya, dan di bahasa kita sendiri. Kemudian sejarah bekam ini itu sudah dikenal ya. Jadi istilah bekam ini sudah dikenal sejak kerajaan Sumeria, dan ini berdiri sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun sebelum Masehi kan berarti sebelum lahirnya Isa Al-Masih ya. Ini
istilah bekam sudah dikenal ini di kerajaan Sumeria yang berdiri ke sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Lalu bekam berkembang di Babilonia, kemudian berkembang di Mesir, berkembang di Sabah, dan berkembang di Persia. Tapi asalnya yang lebih lama lagi adalah di kerajaan Sumeria itu. Dan dalam perkembangannya, ya kan, berkembang di Babilonia, berkembang di Mesir, berkembang di Sabah, dan berkembang di Persia. Kemudian bekam di Cina ini berkembang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ya. Jadi kalau Sumeria, kerajaan Sumeria itu lebih lama lagi karena 4000 tahun sebelum Masehi. Kalau di Cina itu berkembang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi dan berkembang dengan berdasarkan titik-titik akupunktur. Maka bekamnya kalau di sana itu memang kombinasi dengan titik-titik akupunktur. Maka ada istilah bekam di titik yes point. Itu seperti akupunktur juga. Titik yes point, ya. Kemudian titik-titik lokal, ya kan, di sekitar anggota tubuh yang bengkak misalnya, itu namanya lokal, ya, lokal. Kalau yes point itu berarti di tempat yang dia harus dikeluarkan darahnya, ya. Itu. Nah, ini bersamaan dengan berkembangnya titik akupunktur di sana, maka bekam di Cina itu berkembang 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian sekitar abad 18-19 Masehi, berarti kan 1800-an, 1700-an ya, sampai 1800-an, sampai 1900 lah ya. Kan jadi kalau abad 18 kan berarti 1700-an sampai 1800 itu abad ke-18. Masuk ke 1800 sekian sampai 1900 itu masuk ke abad 19. 1900-an Masehi. Ini bekam kemudian berkembang sampai ke barat dan benua Amerika. Jadi di negara barat ini, terutama benua Amerika, ini berkembang baru kemarin ini, 18 sampai 19 Masehi ya. Ya, berkenaan dengan pengobatan barat, ya, medis, ya, itu ya. Jadi pengobatan medis itu lebih mudah lagi karena itu sudah Masehi, ya, sudah tahun Masehi. Kalau yang di Cina sudah berkembang sebelum Masehi itu 4000 sampai 5000-an tahun sebelum Masehi. Jadi di sana lebih duluan berkembang pengobatan. Ya. Kalau sekarang dikenal TCM, ya, Traditional Chinese Medicine, itu juga sampai sekarang kepake ya untuk memperkuat analisis, terutama ya kan, analisa lidah, nadi kayak gitu. Nah, ini ternyata di Amerika juga bekam berkembang juga di sana. Itu tahunnya itu lebih mudah ya, 1800 sampai 1900-an. Kemudian bekam juga menyebar sampai ke daerah Timur Tengah dan kemudian disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Risalah bekam kemudian menyebar ke seluruh dunia seiring dengan penyebarnya ajaran Islam. Jadi seiring dengan menyebarnya ajaran agama Islam melalui dakwah itu, maka bekam pun mengikutinya. Ya, itu diperkuat dengan masanya Rasulullah SAW, bahkan diperkuat dengan wasiatnya malaikat ketika beliau Rasulullah SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj pada waktu itu. Kemudian perkembangan bekam atau hijamah di Indonesia, ya. Jadi tak ada catatan resmi mengenai kapan masuknya metode ini ke Indonesia. Diduga, ya, ini diduga kuat ya, pengobatan bekam ini masuk seiring dengan hadirnya Islam di Nusantara. Jadi ya masanya Wali Songo lah ya, sekitar itu ya. Ya pokoknya dakwah Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara ini dimungkinkan seiring dengan tadi. Kalau kita melihat dari sejarahnya berkembang seluruh dunia ketika seiring dakwah Islam itu jalan, ya, maka di Indonesia pun diduga seiring dengan dakwah
Islam masuk ke Nusantara di negeri yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Metode ini banyak dipraktekkan oleh para kiai dan santri yang mempelajarinya dari kitab kuning dengan teknik yang sangat sederhana, yakni menggunakan api dari kain atau kapas yang dibakar kemudian ditutup dengan gelas atau botol, ya itu. Misalnya bola dibelah pakai gelas, pakai bambu, ya, itu bisa. Yang penting ada ruang hampanya ya ketika ditempelkan ke tubuh. Ini sederhana dengan kain kapas atau kain yang ini ya yang sudah itu rusak misalnya, terus dibundel itu ya, dikasih spiritus atau minyak, nanti masukkan ke tabung tadi, kemudian ditempelkan di tubuh. Tentunya tubuhnya harus dilumuri dengan minyak dahulu. Nah ini berkembangnya di Indonesia itu terutama di dunia pesantren, yaitu para kiai dan para santri yang mempelajari kitab kuning. Kemudian tren pengobatan ini berkembang pesat di Indonesia tahun 90-an, dibawa oleh mahasiswa atau pekerja Indonesia yang pernah belajar di Malaysia, India, dan Timur Tengah. Jadi lewat pekerja Indonesia, ya TKI, ya juga lewat pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia, India, dan Timur Tengah. Itu. Kini pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan satu alat yang higienis, kemudian praktis dan efektif. Alhamdulillah sejak tahun 90-an sampai sekarang itu bekam itu sudah berkembang pesat di Indonesia. Dan insya Allah apalagi di TV sudah ada, di Facebook. Sekarang insya Allah ya sudah banyak yang tahu lah bekam di Indonesia. Terutama mungkin orang-orang sepuh yang tidak pernah melihat HP, ya, tidak pernah melihat TV, yang masih hidup mungkin di kedalaman lah, itu mungkin tidak kenal masalah hijamah. Tapi kalau masyarakat kota, ya masyarakat desa yang sudah maju ya insya Allah dia tahu akan bekam. Perkembangan hijamah di Indonesia itu melalui pondok pesantren, mahasiswa Indonesia, dan pekerja Indonesia. Ya. Kemudian dan alhamdulillah ini ya, jadi khusus al-hijamah atau bekam ini khusus di Indonesia ini ya. Ini alhamdulillah sudah ada wadahnya, ya, sudah ada wadahnya. Kalau dulu itu namanya Asosiasi Bekam Indonesia, disingkat ABI ya. Itu berdiri 2007 lah ya, 2007. Ya. Kemudian 2015 mengikuti peraturan pemerintah ya, maka asosiasi itu diganti dengan perkumpulan. Maka pertengahan insya Allah ya, seingat saya pertengahan bulan berarti Juni ya, itu 2015 itu diganti dengan nama Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi alhamdulillah di Indonesia itu sudah ada wadahnya ya. Para pembekam paling enggak PBI ini yang sudah bermitra dengan Kemenkes ya. Jadi bagi para peserta yang mau bergabung di PBI ya, itu silakan nanti melalui prosedurnya, melalui pelatihan LKP yang sudah bermitra ya, nanti sertifikatnya ada hologram PBI-nya. Ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian standarisasi bekam nasional ya. Jadi disingkat USBN. Itu ikuti itu ya, nanti pelatihannya di LKP Mitra PBI, kemudian nanti ketika ada jadwal USBN di mana tempat berada di Indonesia nanti bisa ikut. Baru nanti ketika lulus dikeluarkanlah sertifikat standarisasi nasional, yaitu di PBI secara nasional diakui kalau ujian itu secara nasional sudah lulus. Ya alhamdulillah. Jadi istilah bekam holistik ini insya Allah ya
tidak ada pertentangannya. Ini bukan saya bid'ah atau menambahkan nama bekam sendiri atau mau membuat perkumpulan bekam yang lain, tidak. Sama sekali tidak. Arti daripada bekam holistik ini adalah artinya menyeluruh. Jadi mengacu kepada bagaimana menerapkan teknik bekam ini pada tempatnya. Ya. Karena di PBI itu sendiri kan sudah dijelaskan bahwa di situ ada kontraindikasi bekam, kemudian kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam. Itu artinya bahwa kondisi tertentu itu berarti pas kondisi yang tidak layak dibekam. Maka saya memakai kalimat bekam holistik ini artinya maksud dan tujuannya adalah ketika seorang itu memahami bekam holistik ini, harapannya adalah meminimalkan kontraindikasi yang terjadi, meminimalkan malpraktek, meminimalkan supaya seorang itu ketika bekam itu tidak pingsan atau terkena gawat daruratan yang lain. Karena apa? Dasarnya adalah analisis. Dan harapannya dengan mengetahui bekam holistik ini, artinya apa yang harus dilakukan sebelum melakukan bekam, kemudian setelah berbekam itu apa yang harus dilakukannya, supaya paling enggak minum ramuan atau pola makan yang mendukung setelah dia melakukan terapi bekam. Harapannya adalah cepat pulih, kemudian sesuai harapan, sehat insya Allah. Itu tujuannya. Jadi bukan berarti membuat tandingan ya. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah memahami bekam holistik atau ini istilah baru, tidak sama sekali. Dan ini sangat bersinergi dengan Perkumpulan Bekam Indonesia, artinya mendukung tadi dengan penjelasan kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam, kontraindikasi bekam. Nah itu kami kembangkan dengan konsep holistik ya. Jadi tujuannya supaya seseorang itu yang mau berprofesi sebagai pembekam itu paling enggak menempatkan terapi bekam ini pada tempatnya, pada kondisi-kondisi yang layak atau kondisi-kondisi yang memang perlu dibekam. Terus bagaimana kondisi yang tidak perlu dibekam? Ya ditunda dulu. Kalau dia sakit diobati dulu, kalau dia energinya lemah ya diobati dulu, kalau dia kondisinya sindromnya dingin berarti harus dihangati dulu dan seterusnya. Kan kayak gitu. Jadi hanya itu saja, memakai pola supaya kondisinya itu jadi stabil, seimbang dan layak untuk dilakukan bekam. Jadi ingat ya, jangan salah memahami, jangan salah kaprah, dan jangan hanya menuduh tanpa tabayun. Itu ya. Jadi insya Allah kembali kepada tadi PBI ini, saya juga di PBI adalah pengurus Pemda Jawa Tengah, kemudian pendidikan penguji ya di PBI. Berarti artinya saya ini tidak memakai istilah baru, tidak, dan justru mendukung di Perkumpulan Bekam Indonesia. Kalau saya niatnya sebagai tandingan, maka saya mau prioritas sendiri, tidak. Ternyata saya juga welcome kan, saya juga menjadi anggota PBI juga, mendukung programnya juga, dan jadi pengurus juga kayak gitu. Jadi istilahnya tadi ya, alasan yang paling tepat ya, tujuan dan maksud yang kami pahami ya berdasarkan ilmu yang ada adalah supaya kita menempatkan teknik terapi bekam ini pada kondisi-kondisi yang tepat sehingga meminimalkan malpraktek, meminimalkan kejadian-kejadian yang negatif ketika dilakukan bekam. Insya Allah tujuannya saya begitu ya. Jadi bukan membuat tandingan gitu. Jadi alhamdulillah ya, di negeri kita yang dicintai ini salah satu organisasi yang sudah bermitra dengan Kemenkes adalah PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Begitu insya Allah, itu adalah sekelumit terkait dengan sejarah, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan harapannya ya, para
peserta kelas bekam holistik ini ketika nanti berpraktek di lapangan itu akan lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatunya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.